Hai semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Rovina Nabu dengan NPM 521900667. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah organik fisik dengan dosen pengampu Bapak Gebhardus Jugian Geliaman, SSI MSc. Dengan judul rujukan yang saya ambil yaitu sintesis semikonduktor titanium oksida serta aplikasinya pada dye sensitive solar cell atau DSSC menggunakan dye indigo karmin. Penyerapan cahaya pada DSSC dilakukan oleh molekul satu warna dan pemisahan muatan oleh semikonduktor yang memiliki celah pita besar. Salah satu semikonduktor bercelah pita besar yang sering digunakan adalah titanium oksida yang memiliki celah pita sebesar 3,2 eV. Untuk aplikasinya dalam DSSC, titanium oksida harus memiliki permukaan yang luas sehingga satu warna yang terserap lebih banyak dan hasilnya akan meningkatkan arus foton. Oleh sebab itu, cara pelapisan titanium oksida merupakan salah satu faktor dalam peningkatan efisiensi DSSC. Tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis semikonduktor titanium oksida yang digunakan sebagai elektroda kerja pada DSSC dan diaplikasikan di bawah sinar matahari. Yang berikut metode. Yang pertama, alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu peralatan gelas, neraca analitik, pipet tetes, magnetic stereo, cawan Petri, multimeter digital, spektrometri UV vis, difraksi sinar X atau XRD, dan scanning elektronik mikroskopi atau SEM. Bahan yang digunakan titanium tetraklorida, etanol, aquademin, amoniak, kalium iodida, polivinil alkohol, karbon, indigo karmin, aqueous. Tahap yang dilakukan adalah sintesis titanium oksida, karakterisasi menggunakan XRD dan SEM EDX, penyiapan elektroda semikonduktor, pembuatan elektroda lawan, penyiapan elektrolit, penyiapan pewarna indigo karmin, pembuatan DSSC, serta pengukuran arus dan tegangan DSSC yang hasil penelitian. Yang pertama, sintesis bahan semikonduktor titanium oksida. Pembuatan semikonduktor titanium oksida dimulai dengan melarutkan titanium tetraklorida dalam aquademin, kemudian dilakukan penambahan alkohol atau etanol. Reaksi ini bersifat eksotermik dan menghasilkan gas HCl dalam jumlah yang besar, sehingga akan menghasilkan titanium oksida amor yang dihasilkan kemudian dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius. Kalsinasi berlangsung untuk membentuk bubuk titanium oksida putih yang berfase anatase. Yang kedua, karakterisasi semikonduktor titanium menggunakan XRD. Karakterisasi menggunakan instrumen X-ray XRD bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai fasa kristalin dan ukuran kristal titanium oksida. Data difraktogram semikonduktor titanium oksida menunjukkan ada 3 puncak, yaitu dari data spektra EDS hasil analisis semikonduktor titanium oksida didapatkan data komposisi unsur-unsur yang terdapat pada permukaan semikonduktor titanium oksida. Dari data pada gambar diperoleh pada puncak pada panjang gelombang 610,5 nanometer dengan absorbansi 0,630, menandakan bahwa indigo karmin dapat mengabsorbi cahaya maksimal dengan panjang gelombang 610,5 nanometer yang masih dalam spektrum cahaya tampak. Yang berikut, metode pelapisan yang dipilih adalah dengan menggunakan teknik
Dr. Blade karena preparasi yang mudah. Pasta titanium oksida diposisikan di atas area kaca yang telah dibuat dengan metode Dr. Blade, yaitu dengan bantuan batang pengaduk untuk meratakannya. Pasta titanium oksida yang telah rata kemudian di oven pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 menit agar terjadi kontak yang baik antara pasta dengan FTO. Elektroda titanium oksida yang dihasilkan kemudian direndam dalam larutan indigo karmin selama 24 jam. Perendaman dilakukan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan dye atau warna yang terikat pada elektroda titanium oksida lebih besar. Lama perendaman elektroda titanium oksida dalam dye atau warna juga mempengaruhi voltase dan arus keluaran. Semakin banyak warna yang terikat pada elektroda titanium oksida, maka semakin banyak pula energi foton yang terserap dalam elektroda titanium oksida. Yang berikut aplikasi DSSC menggunakan indigo karmin pada sinar matahari. Mekanisme produksi arus listrik pada DSSC adalah berawal dari foton yang menembus elektroda kerja yang akan diabsorb oleh zat warna indigo karmin dan mengeksitasi elektron pada molekul zat warna ke keadaan tereksitasi. Melalui transfer muatan, elektron yang berada pada keadaan tereksitasi akan turun ke pita konduksi dari titanium oksida. Selanjutnya, pada pita konduksi titanium oksida, elektron akan mengalir melalui rangkaian dan terkumpul di elektroda perlawanan. Pasangan redoks elektrolit iodin akan memberikan elektron ke molekul sensitizer yang telah kehilangan elektronnya akibat peristiwa suntikan elektron ke pita konduksi titanium oksida. Proses ini akan berulang terus-menerus. Yang terakhir, kesimpulan. Telah disintesis semikonduktor titanium oksida dengan prekursor titanium klorida dan etanol yang dilekatkan pada kaca FTO dengan metode Dr. Blade. Hasil XRD menunjukkan telah tersintesis titanium oksida dengan fase anatase dengan ukuran kristal yang dihitung dengan persamaan Church sebesar 14,04 nanometer dan hasil IDS menunjukkan komposisi CTiO yang menunjukkan telah terbentuk senyawa titanium oksida. Morfologi permukaan titanium oksida memiliki pori atau berpori yang ditunjukkan dengan analisis SEM. Telah dihasilkan prototipe dye sensitive solar cell atau DSSC dengan semikonduktor titanium oksida dan dye indigo karmin yang menghasilkan arus dan tegangan sebesar 1,37 μA dan 68,47 meter volt.